Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Pernahkah Anda mendengar kisah yang begitu menggugah hati dan penuh hikmah? Kali ini, kita akan menyelami cerita luar biasa tentang keajaiban di tengah bencana besar. Ketika Los Angeles dilanda kebakaran dahsyat, ribuan petugas pemadam kebakaran menemukan hidayah yang mengubah hidup mereka selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana perjalanan spiritual mereka dimulai hingga membawa mereka ke Tanah Suci? Saksikan kisah penuh makna ini, dan jangan lupa tinggalkan sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kepada Rasulullah. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapat inspirasi dari kisah ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Bismillah. Los Angeles dilanda kebakaran besar, menyapu kota dengan api yang ganas dan meninggalkan kehancuran di mana-mana. Ribuan petugas pemadam kebakaran dikerahkan, berjuang tanpa henti untuk menyelamatkan nyawa dan menghentikan api yang terus merajalela. Di tengah kehancuran itu, sebuah keajaiban terjadi yang mengubah hidup banyak orang selamanya. David, salah satu petugas pemadam kebakaran yang bertugas, menemukan seorang bayi kecil di bawah reruntuhan sebuah rumah. Bayi itu tidak terluka, meskipun api telah melalap semua yang ada di sekitarnya. Ketika David menggendong bayi itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bayi tersebut menatapnya dan mengucapkan kata-kata yang tidak dimengertinya. Salah satu rekan David, Ahmed, yang seorang Muslim, mendengar dengan jelas bahwa bayi itu melafalkan ayat Al-Quran. Dengan penuh keterkejutan, Ahmed menjelaskan bahwa apa yang diucapkan bayi itu adalah bagian dari kitab suci umat Islam, sebuah pesan tentang kesabaran dan kemudahan yang datang setelah kesulitan. David, yang awalnya skeptis, mulai bertanya-tanya. Ia tidak bisa mengabaikan keajaiban yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Malam itu, ia berbicara panjang lebar dengan Ahmed tentang Islam. Ahmed menjelaskan dengan lembut dan penuh kasih bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, logika, dan hubungan erat antara manusia dan Tuhan. Berita tentang bayi ajaib ini menyebar di kalangan petugas pemadam kebakaran lainnya. Banyak yang penasaran dan mulai berdiskusi tentang Islam. Mereka tertarik untuk memahami apa yang mendorong Ahmed dan beberapa orang Muslim lainnya tetap tenang dan penuh harapan di tengah situasi sulit ini. Hari demi hari, semakin banyak petugas damkar yang tergerak hatinya. Mereka mulai belajar tentang Islam, bertanya tentang ajaran-ajaran yang masuk akal dan penuh makna. Hingga akhirnya, David dan puluhan rekannya memutuskan untuk memeluk Islam. Dengan hati yang terbuka, mereka bersyahadat dan merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Jumlah petugas damkar yang masuk Islam terus bertambah. Keajaiban bayi itu menjadi titik awal perubahan besar bagi mereka. Sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan atas perjuangan mereka, komunitas Muslim di Los Angeles menggalang dana untuk memberangkatkan mereka ke Tanah Suci. Ketika akhirnya mereka tiba di Mekah, suasana haru menyelimuti hati mereka. Di depan Ka'bah, mereka berdoa dengan khusyuk, merasakan kebesaran Tuhan yang telah memberikan mereka hidayah di tengah cobaan berat. Mereka mengingat setiap langkah yang membawa mereka ke titik ini, dari kebakaran yang mengerikan hingga perjalanan spiritual yang mendalam. Perjalanan ini menjadi momen refleksi dan penguatan iman bagi mereka. Di Mekah, mereka belajar lebih dalam tentang ajaran Islam, merasakan persaudaraan yang tulus, dan menemukan arti sebenarnya dari ketenangan batin. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, hati mereka kini bersatu dalam keimanan yang sama. David dan rekan-rekannya yang telah memeluk Islam kini memiliki misi baru, menyebarkan kebaikan dan kasih sayang, menjadi teladan bagi orang lain, dan menunjukkan bahwa harapan dan kedamaian dapat ditemukan bahkan di tengah musibah yang paling berat. Perjalanan mereka di Tanah Suci terus berlanjut, penuh dengan pembelajaran, pengabdian, dan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para petugas damkar yang baru saja memeluk Islam merasa takjub dengan suasana di Mekah, keindahan Masjidil Haram yang megah, suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kehangatan umat Muslim dari seluruh dunia menyelimuti hati mereka dengan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. David, yang kini menggunakan nama Islamnya, Daud, memimpin rekan-rekannya untuk melaksanakan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Langkah-langkah mereka terasa ringan, meski tubuh mereka lelah dari perjalanan panjang.
Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, mereka memanjatkan doa-doa untuk keluarga mereka, teman-teman mereka, dan dunia yang penuh dengan ujian. Di sela-sela ibadah, mereka berkumpul bersama Ahmed, petugas damkar Muslim yang sejak awal menjadi pembimbing spiritual mereka. Ahmed menceritakan kisah-kisah para nabi, pentingnya menjaga keikhlasan dalam beribadah, dan bagaimana seorang Muslim harus selalu menjadi rahmat bagi lingkungan sekitarnya. Daud, yang sangat terinspirasi oleh kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mulai memahami arti pengorbanan dalam hidup. Ia teringat bagaimana ia dulu hanya fokus pada pekerjaan dan kehidupan duniawi. Kini, ia menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah persinggahan, dan tujuan sejatinya adalah mencari ridha Allah. Malam itu, di depan Ka'bah, Daud duduk termenung sambil memandangi kerumunan jamaah yang tak henti-hentinya berdoa. Ia merasa kecil di hadapan kebesaran Allah, tetapi juga merasakan kedekatan yang luar biasa dengannya. Ia berjanji dalam hatinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan membawa kebaikan kemanapun ia pergi. Sementara itu, teman-teman Daud yang lain, seperti John yang kini bernama Yahya, dan Michael yang menjadi Mikael, mulai berdiskusi tentang bagaimana Islam mengajarkan persaudaraan tanpa memandang warna kulit, ras, atau status sosial. Mereka merasa begitu diterima dalam komunitas Muslim, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Hari-hari mereka di Mekah diisi dengan belajar lebih banyak tentang Islam. Mereka menghadiri kajian di Masjidil Haram, mempelajari makna doa-doa, dan bahkan belajar cara membaca Al-Quran. Sebagian dari mereka menangis haru saat pertama kali mampu melafalkan ayat-ayat suci dengan benar. Di sela-sela ibadah, mereka juga mengenang pengalaman mereka saat bertugas di Los Angeles. Kisah bayi yang selamat di tengah reruntuhan, keajaiban yang mereka saksikan, dan perjalanan panjang yang membawa mereka hingga ke Tanah Suci menjadi bahan refleksi yang mendalam. Suatu malam, mereka bertemu dengan seorang ulama yang berasal dari Indonesia. Ulama tersebut memberikan nasihat kepada mereka tentang pentingnya menjaga keistiqomahan setelah memeluk Islam. Ia juga mendorong mereka untuk menjadi duta kebaikan dan menceritakan kisah perjalanan spiritual mereka kepada orang lain. Pesan itu begitu membekas di hati mereka. Daud dan teman-temannya mulai berpikir bagaimana mereka dapat membagikan pengalaman mereka kepada keluarga, teman, dan bahkan rekan kerja mereka di Amerika. Mereka percaya bahwa pengalaman ini bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk menginspirasi orang lain. Waktu terus berlalu, tetapi hati mereka terasa semakin dekat dengan Allah. Mereka merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan masih banyak yang harus mereka pelajari dan lakukan. Mereka berkomitmen untuk tetap tinggal di Tanah Suci hingga hati mereka benar-benar mantap dan siap menjalani kehidupan baru sebagai Muslim. Kisah ini belum berakhir. Perjalanan spiritual Daud, Ahmed, dan rekan-rekan mereka di Tanah Suci masih terus berlangsung. Setiap hari adalah pelajaran baru, setiap doa adalah harapan baru, dan setiap langkah adalah bukti cinta mereka kepada Allah. Mereka tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tetapi dengan iman yang kokoh dan persaudaraan yang erat, mereka yakin bahwa mereka dapat menghadapi apapun yang datang. Di bawah naungan Ka'bah, mereka terus mencari rahmat dan petunjuknya, berharap menjadi pribadi yang lebih baik dan membawa cahaya Islam kemanapun mereka pergi. Hari demi hari di Tanah Suci menjadi momen yang begitu bermakna bagi Daud dan ribuan petugas damkar lainnya. Setelah berbagai ibadah yang telah mereka laksanakan, mereka merasa bahwa hati mereka semakin terhubung dengan Sang Pencipta. Suasana di sekitar Ka'bah yang penuh kedamaian menjadi tempat mereka merenung tentang kehidupan mereka sebelum ini. Daud, yang sebelumnya sangat bangga dengan karir dan pencapaiannya sebagai seorang pemadam kebakaran, kini melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Semua yang kita lakukan di dunia ini hanya akan bermakna jika dilandasi oleh niat untuk mencari ridha Allah, ucap Daud suatu malam kepada rekan-rekannya saat mereka berkumpul di halaman Masjidil Haram. Rekan-rekannya, seperti Yahya John dan Michael, mengangguk setuju. Mereka kini memiliki misi baru dalam hidup mereka, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik dan berbagi kebaikan kepada siapapun yang mereka temui. Di sela-sela ibadah, mereka juga meluangkan waktu untuk mempererat persaudaraan di antara mereka. Sebuah tenda besar di dekat penginapan mereka menjadi tempat berkumpul dan berbagi cerita. Ada yang menceritakan bagaimana mereka pertama kali tersentuh oleh ajaran Islam, ada pula yang berbagi pengalaman spiritual mereka selama di Los Angeles. Malam itu,
Seorang petugas damkar bernama Sam berbagi kisah tentang bayi yang ia selamatkan di tengah kebakaran Los Angeles. Ketika bayi itu berbicara dengan suara yang tidak biasa dan menyebut nama Allah, aku merasa seperti mendapat panggilan langsung darinya, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Kisah Sam menjadi pengingat bagi semua orang di sana bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan melalui cara yang tak terduga. Mereka menyadari bahwa misi mereka di Los Angeles bukan hanya untuk memadamkan api, tetapi juga sebagai jalan untuk menemukan kebenaran. Setiap pagi, mereka memulai hari dengan salat subuh di Masjidil Haram, diikuti dengan kajian singkat yang dipimpin oleh Ahmed, mentor spiritual mereka. Ahmed, yang kini menjadi sosok yang sangat dihormati di antara mereka, berbicara tentang pentingnya menjaga keimanan dalam situasi apapun. Islam mengajarkan kita untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagai Muslim, tugas kita bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain, ucap Ahmed. Kata-kata itu begitu membekas di hati mereka, terutama bagi Daud yang mulai berpikir bagaimana ia bisa menyebarkan pesan damai ini kepada orang-orang di kampung halamannya nanti. Suatu hari, mereka memutuskan untuk mengunjungi Arafah, tempat yang dikenal sebagai lokasi wukuf dalam ibadah haji. Di sana, mereka duduk bersama di padang yang luas, merenungkan dosa-dosa mereka di masa lalu dan memohon ampunan kepada Allah. Daud yang memimpin doa bersama berkata, "Ya Allah, Engkau telah menunjukkan kami jalan yang benar, jadikan kami hamba-Mu yang ikhlas dan istiqomah, ampuni dosa-dosa kami dan jadikan kami pembawa cahaya bagi siapa saja yang membutuhkan." Tangisan terdengar dari banyak petugas damkar yang hadir. Mereka merasa bahwa beban yang selama ini mereka pikul perlahan hilang, digantikan dengan rasa damai yang luar biasa. Salah satu momen yang paling menggugah adalah ketika mereka bertemu dengan seorang ulama dari Mekah yang memberikan nasihat mendalam. Ulama itu berkata, Allah memilih kalian untuk berada di sini bukan tanpa alasan. Kalian adalah orang-orang terpilih yang kini memiliki tugas besar, yaitu menjadi cahaya bagi orang lain. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kata-kata itu menjadi pemacu semangat bagi mereka. Daud dan teman-temannya mulai memikirkan langkah-langkah konkret untuk menjaga keimanan mereka dan menyebarkan kebaikan. Mereka juga semakin mempererat persaudaraan di antara mereka. Jika dulu mereka hanya bekerja bersama sebagai rekan kerja, kini mereka merasa seperti keluarga yang dipersatukan oleh iman. Setiap malam, mereka mengadakan diskusi untuk saling berbagi pengalaman dan belajar lebih banyak tentang Islam. Apakah kalian merasa bahwa hidup kita telah berubah sepenuhnya? Tanya Mikael suatu malam. Aku merasa seperti dilahirkan kembali, jawab Yahya. Meski berada jauh dari rumah, mereka tidak merasa asing di tanah suci. Mereka yakin bahwa perjalanan ini bukan akhir, melainkan awal dari misi baru dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa ada banyak tantangan di depan, tetapi dengan iman dan persaudaraan yang kuat, mereka siap menghadapi apapun yang datang. Hari-hari mereka di tanah suci penuh dengan pembelajaran, ibadah, dan refleksi. Mereka merasa bahwa waktu yang mereka habiskan di sana adalah anugerah terbesar dalam hidup mereka. Ribuan petugas damkar yang kini menjadi Muslim terus melangkah dalam perjalanan spiritual mereka, mencari ridha Allah, dan berharap menjadi pribadi yang lebih baik. Perjalanan mereka di tanah suci masih penuh dengan hikmah dan pelajaran, yang akan terus ditulis oleh waktu. Hari-hari di tanah suci terus berlanjut, dan setiap detiknya terasa begitu bermakna bagi Daud dan ribuan petugas damkar lainnya. Mekah menjadi saksi transformasi spiritual mereka. Bukan hanya perjalanan fisik menuju rumah Allah, tetapi juga perjalanan batin yang mendalam. Setiap kali mereka berada di sekitar Ka'bah, hati mereka terasa damai. Mereka mengelilinginya dengan langkah-langkah penuh keikhlasan, berharap segala doa mereka didengar oleh Sang Pencipta. Daud yang sebelumnya hanya mengenal hidup sebagai seorang pemadam kebakaran kini merasa bahwa tugasnya sebagai manusia jauh lebih besar dari sekadar menyelamatkan nyawa di dunia. Di hadapan Allah, kita semua sama. Pangkat, pekerjaan, bahkan semua yang kita miliki tidak ada artinya. Yang terpenting adalah hati yang tulus dan iman yang kokoh, ucap Daud kepada Yahya dan Mikael setelah menyelesaikan tawaf sunnah suatu malam. Selama di Mekah, mereka bertemu dengan banyak Muslim dari berbagai penjuru dunia. Sebuah pengalaman yang begitu mengesankan, karena mereka menyadari betapa luasnya umat Islam.
salah satu momen yang tak terlupakan adalah ketika mereka berbicara dengan seorang pria tua dari Indonesia yang bercerita tentang perjuangannya menabung bertahun-tahun untuk bisa ke Tanah Suci. Islam itu sederhana, tetapi memerlukan kesungguhan hati. Jangan pernah menyerah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Pesan pria itu, kata-kata tersebut melekat di hati mereka, menjadi pengingat bahwa keimanan adalah perjalanan yang tidak pernah selesai. Suatu hari, mereka memutuskan untuk mengunjungi Arafah. Meski mereka tidak sedang berhaji, mereka ingin merasakan suasana tempat di mana wukuf dilakukan. Saat tiba di sana, mereka duduk di hamparan padang pasir yang luas, memejamkan mata, dan merenungkan perjalanan hidup mereka. "Dulu aku berpikir hidup hanya soal karir dan uang," ucap Mikael sambil menatap langit. "Sekarang aku sadar bahwa kebahagiaan sejati hanya datang ketika hati kita dekat dengan Allah." Daud kemudian memimpin doa bersama. "Ya Allah, kami bersyukur atas hidayah yang Engkau berikan. Kami memohon, bimbinglah kami untuk menjadi hamba yang istiqomah dan selalu berada di jalan-Mu." Tangisan terdengar di antara mereka. Mereka merasa bahwa beban hidup yang selama ini mereka pikul perlahan memudar, digantikan dengan rasa damai yang luar biasa. Di sela-sela waktu ibadah, mereka juga sering duduk bersama jemaah dari negara lain, saling bertukar cerita. Banyak yang penasaran dengan kisah mereka dan bagaimana ribuan petugas damkar Amerika bisa memeluk Islam. Bayi itu berbicara, mengucapkan kalimat yang membuatku berpikir ulang tentang segala yang aku yakini sebelumnya, kata Sam saat menceritakan pengalamannya kepada seorang pria dari Mesir. Pria itu mengangguk penuh takjub. "Allah bekerja dengan cara yang tak terduga. Dia memilih kalian untuk menjadi bagian dari umat ini, dan itu adalah sebuah kehormatan." Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah ketika mereka menghadiri kajian bersama seorang ulama besar di Mekah. Ulama tersebut menyambut mereka dengan hangat dan memberikan nasihat mendalam tentang keimanan. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan kedamaian. Ketika kalian kembali ke tempat asal kalian nanti, bawa pesan ini kepada siapapun yang kalian temui, ucap sang ulama. Daud merasa kata-kata itu seperti amanah yang besar. Ia mulai berpikir bagaimana ia bisa menyampaikan pesan damai ini kepada orang-orang di kampung halamannya. Sebagian dari mereka memutuskan untuk mengunjungi Madinah. Mereka ingin merasakan kedamaian di Masjid Nabawi dan memperbanyak doa di Raudah, tempat yang dikenal sebagai Taman Surga. Di Madinah, suasana hati mereka semakin tenang. Mikael yang sebelumnya masih ragu dengan keimanannya kini merasa lebih yakin. "Aku merasa bahwa ini adalah rumah sejati kita, bukan rumah fisik, tetapi rumah untuk hati kita," katanya kepada Daud. Meski mereka merasa damai di Tanah Suci, mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Banyak di antara mereka yang mulai berdiskusi tentang bagaimana mereka bisa membawa perubahan positif setelah kembali ke Amerika. "Kita adalah saksi bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian. Tugas kita sekarang adalah menjadi teladan bagi orang lain," ucap Yahya dalam sebuah pertemuan kelompok. Mereka mulai merancang rencana untuk membangun komunitas Muslim yang lebih inklusif di negara mereka, mengajarkan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Di tengah perjalanan spiritual mereka, hubungan di antara mereka semakin erat. Jika dulu mereka hanya sekadar rekan kerja, kini mereka merasa seperti keluarga. Mereka saling mendukung dalam ibadah, berbagi makanan, dan bahkan saling mengingatkan untuk selalu bersikap baik. Cerita ini tidak berakhir di Tanah Suci. Ribuan petugas damkar yang kini menjadi Muslim membawa semangat baru dalam hidup mereka. Mereka yakin bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Dengan iman yang kokoh, mereka siap menghadapi apapun yang ada di depan. Mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah bagian dari rencana Allah, dan mereka bersyukur telah dipilih untuk menjadi bagian dari umat ini.